Satres Narkoba Polres Morowali, Polda Sulteng berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu. 2 perempuan ditetapkan sebagai tersangka. Korps Brimob Polri gelar perlombaan lari Serikandi Brimob Run dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Polwan Republik Indonesia yang ke-76. Untuk menyambut dan memperingati Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-69 tahun 2024, Ditlantas Polda Sulteng menggelar lomba mula. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Senin 16 September 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Joy Syunika, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Pemirsa, Satres Narkoba Polres Morowali, Polda Sulteng berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Desa Topogaro, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam penangkapan ini, 2 perempuan ditetapkan sebagai tersangka. Satres Narkoba Polres Morowali, Polda Sulteng berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Desa Topogaro, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam penggerebekan yang dilakukan pada 8 September 2024 lalu, 2 perempuan berinisial MW 44 tahun dan RR 24 tahun ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus peredaran narkotika tersebut. Total barang bukti yang berhasil diamankan dari kedua tersangka yaitu narkotika jenis sabu seberat bruto 21,68 gram, 2 unit handphone, 1 buah tas, serta dompet berwarna biru. Kini kedua tersangka ditahan di Mako Polres Morowali untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Motif kedua tersangka yaitu membeli narkotika jenis sabu dari toko Palu, kemudian diedarkan di wilayah Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Terkait pengungkapan tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Satres Narkoba Polres Morowali, yaitu narkotika jenis sabu seberat 21,68 gram dengan tersangka 2 orang perempuan inisial MW 44 tahun dan RR 24 tahun yang telah berhasil diungkap di Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali. Bahwa motif daripada pelaku yaitu mereka salah satu dari tersangka membeli narkotika tersebut dari kota Palu dan mengedarkannya di wilayah Kabupaten Morowali dengan maksud untuk mencari keuntungan. Kami dari pihak kepolisian Polres Morowali akan menindak tegas setiap pengedaran narkotika di wilayah Kabupaten Morowali. Apalagi saat ini pengedarnya bukan hanya dari kaum laki-laki tetapi sudah dari kaum perempuan.
Pemirsa, Ditlantas Narkoba Polda Sulteng mengungkap peredaran gelap narkotika jenis sabu di Desa Dalaka, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Dalam penangkapan ini, petugas berhasil mengamankan seorang pelaku dengan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 1 kg. Ditlantas Narkoba Polda Sulteng mengungkap peredaran gelap narkotika jenis sabu di Desa Dalaka, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Dalam penangkapan ini, petugas berhasil mengamankan seorang pelaku berinisial A, 47 tahun, warga Desa Dalaka, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, usai menyimpan narkotika jenis sabu di rumahnya. Pengungkapan dilakukan setelah kepolisian mendapatkan informasi masyarakat yang kemudian menangkap dan melakukan penggeledahan di rumah tersangka. Dalam proses penggeledahan yang disaksikan perwakilan masyarakat setempat, petugas berhasil menemukan satu paket besar yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor sebesar 1 kg. Saat ini tersangka telah ditahan di Rutan Polda Sulteng. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 112 dan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman penjara maksimal seumur hidup dan minimal 5 tahun penjara. Terkait dengan pengungkapan 1 kg narkotika jenis sabu, perlu kami jelaskan bahwasanya pengungkapan ini terjadi pada tanggal 1 September 2024, di mana Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tengah berdasarkan informasi masyarakat, kemudian menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan, dan pada saat dilakukan penangkapan tersangka A pada saat tanggal 1 September 2024 di Desa Dalaka, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, selanjutnya ditindaklanjuti dengan melakukan penggeledahan di rumah tersangka dan ditemukan satu paket yang berisi kurang lebih 1 kg narkotika jenis. Pemirsa, Polres Gunung Kidul menangkap seorang pria usai mengaku sebagai seorang dukun dan bisa menggandakan uang. 1, 2, 3. Selamat siang, Mas. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, pelaku terlebih dahulu diperiksa sebagai saksi atas laporan adanya dugaan penipuan yang dilakukan oleh seorang pria berinisial B asal Semanu yang mengaku mampu menggandakan uang. Tergiur dengan iming-iming yang dijanjikan pelaku, korban pun menyerahkan uang tunai dapat dengan total sebesar 50 juta rupiah pada bulan April 2023 lalu. Namun hingga Januari 2024, korban tidak mendapatkan apa yang dijanjikan pelaku. Korban kemudian melaporkan ke Satreskrim Polres Gunung Kidul. Awalnya pihak kepolisian memanggil dukun abal-abal itu sebagai saksi pada 11 September 2024 lalu. Pada hari yang sama, polisi langsung menggelar perkara tersebut. Dari gelar perkara tersebut, polisi melakukan penyidikan dan penyelidikan karena cukup bukti. B akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Dari tangan pelaku, petugas menyita rekening korban, koran korban, kotak kayu, jenglot palsu, 4 batang emas palsu, dan beberapa barang lain yang digunakan. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Jadi pada tanggal 31 Agustus 2024 kami menerima laporan dari pelapor terkait adanya penipuan dengan modus yang saya jelaskan tadi, mengaku dukun yang dapat menggandakan uang atau harta benda. Jadi pada saat itu pun kita memeriksa BAI di tahap penyelidikan, memeriksa korban sebagai saksi dan terduga terlapor juga kita periksa sebagai saksi. Nah, di tanggal 6 Agustus kita melaksanakan gelar perkara untuk dinaikkan ke tingkat penyidikan. Dan pada tanggal 8 Agustus kita menaikkan kasus dari lidik ke penyidikan. Kemudian kita melakukan pemeriksaan dan di tanggal 11 Agustus
terlapor kita panggil dan periksa sebagai saksi, dan setelah kami lakukan pemeriksaan, kami melaksanakan gelar untuk dinaikkan statusnya sebagai tersangka. Dan pada saat tanggal 11 Agustus itu juga kita melaksanakan penahanan kepada tersangka. Pemirsa, sebanyak 250 narapidana dari Lapas Kelas 2A Pematang Siantar dipindahkan menuju Lapas Narkotika Kelas 2A Langkat dan Lapas Pemuda Kelas 3 Langkat. Pemindahan ini dilakukan oleh personel Satrimob Polda Sumut untuk mengurangi overkapasitas dan meningkatkan pengawasan terhadap narapidana khususnya kasus narkotika. Pemirsa, puluhan Korps Brimob Polri beradu kemampuan dengan menggelar kompetisi bertema Srikandi Brimob Competition di lapangan tembak Hugeng Imam Santoso. Informasinya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini.